Puji nama Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Oh, kirain biasa di luar Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita bersyukur ya, kita boleh hadir dan beribadah. Dan kita masuk di bulan yang baru. Tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk bulan Juli. Waktu itu cepat berlangsung Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ya kan kita harus gunakan waktu-waktu kita dengan bijaksana. Waktu-waktu yang ada kita harus gunakan dengan baik Bapak Ibu Saudara, supaya waktu kita ya kan tidak terbuang sia-sia. Oleh sebab itu ya kan di bulan ini kita ya kan akan sama-sama belajar satu tema besar, yaitu takut akan Tuhan. Sama-sama katakan takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Ya kan, bagaimana sih takut akan Tuhan itu? Nah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara, dan nanti beberapa hamba Tuhan setiap minggunya akan membahas ya kan dengan tema besar ini. Tapi tentunya saja ya kan ada tema-tema kecil. Ya kan, bagaimana pada pagi hari ini kita akan belajar ya kan pentingnya kita punya rasa atau roh yang takut akan Tuhan. Karena roh takut akan Tuhan akan membawa kita kepada mesbah doa. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Kita akan lihat Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Mari kita Bapak Ibu Saudara baca sama-sama. Daniel pasal 6, maksud saya ayat yang ke-11 ya Bapak Ibu Saudara. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Mari kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Kalau sudah ketemu. Ya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Ya kan, mungkin sebagian kita tahu ya kan kisah tentang Daniel ini Bapak Ibu Saudara. Dan pada bagian ini ya kan seperti judul perikopnya gua singa. Ya kan, bagaimana saat itu Bapak Ibu Saudara, Darius ya kan raja di media saat itu membuat pengumuman bahwa semua orang ya kan gak boleh menyembah Allah lain selain hanya menyembah Raja Darius. Bapak Ibu Saudara, tentu saja Daniel sebagai orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya kan tidak suka akan keputusan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu perintah Raja Darius, orang yang melawan keputusan raja ini akan dihukum dan akan masuk gua singa. Ya kan, apakah masuk gua singa ya kan tidak menakutkan? Tentu saja menakutkan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya tentu saja menakutkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat baik-baik, Daniel lebih memilih takut akan Tuhan dibandingkan takut masuk ke gua singa. Dan kita lihat apa yang terjadi. Demi didengar Daniel, ya kan, walaupun didengar Daniel perintah itu Bapak Ibu Saudara, apa yang Daniel lakukan? Dia tetap berdoa kepada Allah seperti yang biasa dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, ya kan, ketika ada sesuatu yang menakutkan, tidak merubah ya kan hidup Daniel Bapak Ibu Saudara. Ya kan, dia terus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia kita penuh dengan gejolak, betul? Bapak Ibu Saudara, ya peperangan terjadi di mana-mana. Walaupun katanya ada gencatan senjata, masih aja ada ya kan peperangan Bapak Ibu Saudara. Akibatnya bukan hanya di negara tersebut yang kesusahan, ya kan, krisis ekonomi, ya kan, sekarang terdampak bahkan sampai kita negara Indonesia yang gak ikut perang.
ikut terdampak secara ekonomi Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu saja, dunia ini moralitasnya hitam putihnya sudah nggak jelas. Semua serba abu-abu. Yang mana dosa, mana tidak Bapak Ibu Saudara, semuanya terkamirkan. Kelihatannya dosa, padahal dosa, tapi dunia ini bilang nggak apa-apa. Ya kan, membuat banyak orang-orang Kristen bingung Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya ya akan muncul pertanyaan di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita? Kita bisa tetap teguh ya kan di tengah dunia yang bergejolak ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, jawabannya bukan pada dunia ini. Jawabannya bukan pada kekuatan kita. Tetapi jawabannya adalah punya roh takut akan Tuhan. Amin. Ya, roh kita ya kan harus punya rasa takut akan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya kan ketika kita punya roh takut akan Tuhan, ya kan Soren bilang seperti ini, doa tidak mengubah manusia, doa tidak mengubah Tuhan, tetapi mengubah orang yang berdoa. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir kalau saya berdoa situasinya pasti berubah. Makanya ada orang-orang Kristen yang lemah imannya ketika mereka berdoa, loh kok nggak langsung berubah ya kan, tidak langsung berubah keadaan sekelilingnya. Ya kan dia ingin sesuatu kok nggak dapat. Ya kan dia ingin kuat kok nggak jadi kuat. Dia ingin sembuh kok nggak langsung sembuh. Memang Bapak Ibu Saudara, doa itu tidak merubah situasinya. Tidak juga merubah Tuhan. Tidak dengan kita berdoa kemudian hati Tuhan jadi berbelas kasihan. Seakan-akan tadinya Tuhan kejam, gara-gara kita berdoa Tuhan tidak jadi lagi kejam, jadi baik sama kita. Enggak Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap mengasihi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita berdoa, yang berubah apa? Bukan Tuhannya, tapi kitanya. Kitanya yang diubah. Dalam berdoa, ya kan kita itu sedang diajar dan diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih taat, menjadi pribadi yang lebih sabar Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Daniel tadi. Keadaannya tidak berubah. Dia kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, dia sudah berdoa kan. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya apa yang terjadi? Dia apakah lolos? Ya kan tidak jadi hukuman masuk dalam gua singanya? Tidak. Dia tetap seret masuk ke gua singa. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita sudah berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudara terus tambah setia berdoa, terus berdoa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dengan kita berdoa, mungkin situasinya belum berubah. Enggak tiba-tiba utang kita jadi lunas, enggak tiba-tiba sakit kita jadi betul-betul menghilang. Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Keadaannya tetap sama, tetapi yang berubah apa? Sikap kitanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sama seperti Daniel. Mari kita lihat terlebih dahulu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Kita lihat kitab Mazmur pasal yang ke-5. Kitab Mazmur pasal yang ke-5. Ya, kalau di Alkitab buku ini di ayat 8, kalau di handphone mungkin ayat 7 ya. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-8 ya di Alkitab buku. Saya akan bacakan. Mazmur 5 ayat yang 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi Daniel kita sudah baca kisahnya, saat ini kita baca kisah tentang ya kan Daud. Ketika Daud menulis hal ini, dia bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Ketika Daud menuliskan pasal 5 ini, dia sedang di dalam keadaan dikejar-kejar oleh musuhnya, hendak dibunuh oleh musuhnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
Ya kan, Daud tahu memang situasi dikejar-kejar musuh itu menakutkan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Iya, kita dikejar-kejar penagih utang aja takut Bapak Ibu Saudara, apalagi dikejar musuh yang mau membunuh kita. Tetapi lihat sikap daripada Daud. Firman Tuhan katakan, ya kan, tetapi aku masuk ke rumahmu, ke rumah Tuhan, ya kan, masuk menyembah Engkau di baitnya yang kudus dengan takut akan Engkau. Ya, roh takut akan Tuhan ini penting sekali Bapak Ibu Saudara bagi setiap kita. Kita akan lihat lebih dalam lagi kenapa sih kita harus punya roh takut akan Tuhan, atau kenapa sih roh takut akan Tuhan itu bisa membuat kita akhirnya berkemenangan Bapak Ibu Saudara. Ya, lihat ya kan situasi yang dihadapi oleh Daniel dan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara, situasi yang penuh membuat hidup mereka bisa takut. Bentar ya. Daud dan Daniel itu bukan Superman. Ya, sebentar lagi di bioskop ada lagi Superman. Kali ini Superman-nya udah waras, udah balik lagi kayak dulu. Kolornya di luar lagi Bapak Ibu Saudara ya. Zaman dulu kolor di luar, sekarang nggak ada, terus balik lagi kolor di luar ya. Daud dan Daniel itu bukan Superman. Dia tetap punya rasa takut ketika ada masalah. Daud dan Daniel sama seperti saya dan saudara. Ketika ada masalah, kita pun bisa takut, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Iya. Kita takut ya kan, anak-anak kita bagaimana masa depannya, ya kan, yang anak saya masuk SMP Bapak Ibu Saudara, saya sebagai orang tua gimana ya? Ya kan udah mulai tambah remaja, pasti ada rasa takut Bapak Ibu Saudara. Yang dunia kerja Bapak Ibu Saudara sekarang ya kan pendapatan sulit, mal-mal dibuka di mana-mana tapi sepi Bapak Ibu Saudara, betul nggak? Ya kan penjualan online nanti akan kena pajak lagi gede. Wah, banyak yang bisa bikin kita takut. Sama seperti Daud, ya kan, Daniel, mereka pun bisa takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka memilih sikap yang benar. Daripada mereka terus fokus takut sama apa yang terjadi di dunia ini, mereka memilih untuk takut akan Tuhan. Ya, ini yang membuat mereka itu berkemenangan. Kita tahu kan ceritanya bagaimana Daniel walaupun masuk ke gua singa, ya singanya nggak dibikin ompong juga sama Tuhan, tetap giginya tajam. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tetapi mulut-mulut singa itu ditutup, tidak menerkam Daniel. Berkemenangan menghadapi persoalan. Apakah saudara rindu juga berkemenangan menghadapi persoalan kehidupan kita? Amin. Ya, oleh sebab itu kita akan belajar ya kan bagaimana takut akan Tuhan bisa membuat kita kuat menghadapi tekanan kehidupan. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, kembali ke dalam kitab Mazmur tadi ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-8 di dalam Alkitab. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Takut sama Tuhan tuh gimana sih? Takut akan Tuhan tuh bukan takut Tuhan akan marahin kita. Takut sama Tuhan tuh bukan takutnya nanti kita nggak jadi selamat, kemudian kita jadinya masuk neraka. Enggak, Bapak Ibu Saudara, bukan seperti itu. Takut akan Tuhan, kata takut di sini Bapak Ibu Saudara dalam bahasa aslinya yirah. Dalam bahasa Ibraninya artinya hormat yang mendalam. Ya, jadi ada respect, ada hormat Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan rasa takut akan penghukuman daripada Tuhan. Bukan rasa takut akan kemarahan daripada Tuhan. Tetapi karena menghormati Tuhan, ya kan, kita nggak mau membuat hati Tuhan menjadi kecewa. Karena kita mengasihi Tuhan, kita nggak mau ya kan melakukan apa yang Dia tidak suka. Kan itu juga yang kita ajar sama anak-anak kita.
kita tentunya ya kan ingin anak-anak kita ya kan anak-anak yang hormat sama orang tua. Hormatnya di sini berarti ya kan datang tiap pagi Aneska ke Mama Rizka. Hormat mah. Wah, enggak kan ya kan. Atau kita ketakutan ya kan ngelihat Papa Medi. Aduh, ngelihat ada si Papa takutin. Ayo kita kabur. Enggak kan. Tetapi kita pengen anak-anak kita menghormati kita ya kan karena mereka mengasihi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Tuhan. Tuhan ingin supaya kita mendengarkan apa yang Dia katakan, melakukan apa yang Dia inginkan. Dasarnya bukan karena takut Dia nggak akan lagi berkati kita. Dasarnya bukan takut karena Dia akan masukin kita ke neraka. Tetapi dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Itulah takut akan Tuhan yang saya maksud. Bapak Ibu Saudara bisa dimengerti ya? Ya, makanya Alkitab terjemahan lain mengatakan seperti ini. Ya kan, karena hormat yang mendalam kepadamu, aku akan menyembah. Bapak Ibu Saudara, ya. Karena rasa takut akan Tuhan, akhirnya Daud bukannya sembunyi daripada musuh, tetapi dia berlari. Berlari kemana Bapak Ibu Saudara? Berlari mendekat kepada Tuhan. Banyak orang Kristen hari-hari ini banyak mengalami permasalahan, tetapi mereka melakukan hal yang salah. Lari. Tapi larinya menjauh daripada Tuhan. Iya sih tubuhnya ada di gereja. Iya sih dia ikut pelayanan. Tetapi ketika ada permasalahan Bapak Ibu Saudara, dia larinya sama pinjol. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Dia larinya sama siapa? Bos. Dia larinya sama siapa? Sama teman, sama hutang dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ya kan ini yang seringkali membuat hati Tuhan tuh akhirnya bersedih sama kita. Kenapa? Ya bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak punya orang tuanya mampu. Orang tua kita mampu dan mau menolong kita. Tetapi ketika kita ada masalah, kita bukan datangnya sama orang tua kita. Kita datang sama tetangga, kita datang sama teman. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara punya anak seperti itu, bagaimana hati saudara? Halo? Bagaimana hati kita? Kita mampu nih dan mau nolong anak kita. Tapi anak kita malah cari pertolongan ke tempat lain. Bagaimana perasaan kita? Halo? Sedih, kecewa, betul nggak? Nah, tanpa sadar kita seringkali melakukan itu sama Tuhan. Akhirnya apa? Hubungan kita sama Tuhan makin hari makin dingin. Ke gereja sih ke gereja, tapi ya nggak ada rasa lagi. Biasa aja, datang ke gereja habis itu pulang. Ya gitu lagi, hari Minggu datang lagi ke gereja habis itu pulang. Gak terjadi sesuatu, gak ada pembaharuan, gak ada rasa hangat lagi, gak ada exciting lagi. Hari Sabtu malam, wah saya besok mau ketemu Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara ingat firman Tuhan katakan, jangan lupa cinta mula-mula. Masih ingat Bapak Ibu Saudara ketika saudara merasakan pertama kali cinta sama Tuhan? Gimana tuh rasanya kita bergairah kalau bisa setiap hari ke gereja, kalau bisa setiap hari muji Tuhan, melayani Tuhan. Ada yang masih ingat rasa itu? Tuhan masih ingat loh rasa itu. Ketika pertama kali kita datang, anak yang udah lama ditunggu-tunggu nih, anak-anak terhilang akhirnya datang juga. Wah, senangnya hatinya Tuhan luar biasa. Tuhan masih menunggukan hari itu terjadi lagi. Tuhan masih menunggu kita kembali lagi sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar rutinitasnya, bukan hanya sekedar tubuhnya. Ya, tetapi mari kita punya rasa takut akan Tuhan lebih lagi. Tapi atuh Pak, kita ini selalu di pikirannya selalu banyak tapi atuh lah. Memang dunia ini kalau kita mikirin permasalahan di dunia ini memang masuk akal membuat kita takut. Ya,
keluar rumah, aduh takut nanti disambarin sama si mata elang, tiba-tiba diberhentiin mobil motornya. Ya kan diteleponin sama dekorator, takut nggak? Takut. Takut nggak ketika istri bilang, aduh nggak ada beras Pak, habis. Wah bingung kita, takut nggak? Takut. Takut nggak ketika anak-anak datang, Mah, Pak, ayo liburan atuh, ini udah liburan sekolah. Kita takut bilang, nak, ya kan Papa nggak punya uang, liburannya di kamar aja ya, di rumah aja. Takut mengecewakan hati mereka, takut nggak? Takut. Tapi Bapak Ibu Saudara, sama seperti Daud, sama seperti Daniel yang saya bilang tadi, mereka bukan Superman, tetapi mereka tahu, mereka punya sosok yang betul-betul super, yaitu apa? Bapa di surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi kita sudah dikasih tahu, ya kan takut akan Tuhan itu berarti hormat sama Tuhan. Hormat itu seperti apa? Bukan hanya sekadar hormat seperti ini. Terjemahan lain tadi dalam Mazmur 5 itu dikatakan, dalam NKJV dikatakan, in fear of you, dalam takut akan engkau, I will worship you. Dalam takut akan engkau, ya bukan jadi kita gemeter, bukan jadi kita sembunyi. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan membangun mesbah doa, mesbah penyembahan. Banyak di antara kita yang dalam tekanan kehidupan jadi sibuk. Sibuk apa? Sibuk mengasihani diri. Sibuk apalagi? Sibuk cari pertolongan dari teman-teman. Sibuk ya mencari uang ya bagus. Tapi akhirnya apa? Melupakan waktu doa, waktu penyembahan kita sama Tuhan. Itu artinya kita tuh sedang tidak takut sama Tuhan. Kita lebih takut sama dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lebih memilih takut sama dunia ini, ya berarti hidup kita ada di tangan dunia ini. Hidup kita tidak lagi pasrahkan kepada tangan Tuhan. Ya janganlah berharap Tuhan akan memberkati kita, sedangkan kita aja tidak mau percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya nggak bilang nggak usah bekerja cari uang, enggak Bapak Ibu Saudara, jangan salah paham. Nah, kan tetapi hati kita nih, ya kan kecenderungan hati kita di mana? Bagaimana sikap kita Bapak Ibu Saudara? Wah Pak, ya justru karena ini Pak saya harus cari uang terus Pak, saya nggak ada waktu untuk ibadah, apalagi ibadah doa dan lain sebagainya. Cukup kan Pak hari Minggu? Charles Spurgeon, ya kan seorang hamba Tuhan, ya kan yang mempunyai konsep, ya kan ilmu khotbah Bapak Ibu Saudara, dia bilang seperti ini. Orang yang benar-benar takut akan Tuhan akan selalu menemukan waktu untuk menyembah Dia. Sekali lagi ya, saya bilang, Charles Spurgeon bilang seperti ini. Orang yang benar-benar takut akan Tuhan akan selalu menemukan waktu untuk menyembah Dia. Jadi kalau kita nggak punya waktu, kemungkinan kita memang belum benar-benar takut akan Tuhan. Kita memang jadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus, Yesus itulah Tuhan. Saya kan minggu lalu sudah bilang, ya yang percaya Yesus itu Tuhan bukan hanya kita. Iblis aja tahu dan percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau kita hanya sekedar titik percaya Yesus adalah Tuhan, tapi tidak mengaplikasikannya dengan benar. Apa aplikasinya? Ya itu tadi. Ya kan punya rasa hormat sama Tuhan. Memberikan waktu untuk menyembah Dia. Kita sesungguhnya gak ada bedanya sama iblis. Kita berdoa tengking-tengking iblis. Ngapain lu tengking-tengking gua? Lu kan sohib gua. Lu kan bestie gua. Lu sama gua gak ada bedanya, keles. Halo Bapak Ibu Saudara. Iya, diketawain sama si ibu. Lu nengking-nengking gua. Wah, munafik sama.
Kan bedanya Bapak Ibu Saudara, kita percaya sama Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Iblis percaya Yesus juga ada Tuhan. Bedanya apa? Bedanya si iblis gak menyembah Tuhan. Nah kalau orang Kristen juga gak suka nyembah Tuhan, apa bedanya sama iblis? Bapak Ibu Saudara, apa sih menyembah Tuhan? Ya menjadikan kita, hidup kita persembahan buat Tuhan. Ya hidup kita bukan milik kita lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, ya, orang dunia bilang just be yourself, jadilah diri sendiri. Satu sisi mungkin ada benarnya, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara kebenaran yang sejati, ya kan diri kita yang sebenarnya adalah milik Tuhan seutuhnya. Jadi saya mau jadi diri sendiri, saya mau melakukan apa yang saya mau. Ingat Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ngomongin melakukan apa yang saya mau, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang menyembah Tuhan bukan hanya mereka yang datang ya kan ke gereja hari Minggu atau ikut pelayanan Bapak Ibu Saudara, tetapi dalam keseharian hidupnya. Apakah sebagai Anda sebagai ibu rumah tangga ya akan mengajar anak-anak Anda untuk takut akan Tuhan? Bukan hanya sekedar ngasih uang jajan, bukan hanya kasih hiakan hiburan anak-anak Bapak Ibu Saudara, tapi bawa mereka, ajarkan mereka berdoa. Makanya suatu ketika ya kan ada seorang ibu sedang ngetes anaknya. Ya kan seorang ibu ngetes anaknya, dia tanya sama anaknya, "Dedek, ya kan kenapa sih Dede selalu berdoa sebelum Dede makan?" Ya kan? Ya kan tentu harapan si ibunya anaknya jawabnya jawaban yang rohani dong. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ditanya, mamahnya bilang, "Dek, kenapa sih Dede? Ya kan kalau sebelum makan selalu berdoa." Tapi jawaban si anak ini mengejutkan ibunya. Bilangnya si anak menjawab gini, "Ya karena Dede takut." Hah? Takut? Iya. Dede berdoa, ya kan karena Dede takut, ya kan masakan mama gosong lagi. Jadi si anak ini berdoa supaya masakan mamanya gak gosong. Tapi bijaksananya si ibu ini bilang gitu, "Oh kalau Dede ngomongin soal takut, justru karena mama takut akan Tuhan, hari ini Dede masih bisa makan." Ya Bapak Ibu Saudara, kita ini harus mengajar generasi sekarang, ya kan hidup mereka takut akan Tuhan. Kita juga jadi teladan, bukan sekedar teori Bapak Ibu Saudara. Teladan hidup takut akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan? Menjaga pandangan kita, menjaga hati kita, menjaga setiap perbuatan kita, sekalipun sedang tidak ada dalam gereja. Tetapi kita tahu bahwa hidup kita ini sudah dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Kalau hidup kita sudah dipersembahkan sama Tuhan, berarti hidup kita milik Tuhan sepenuhnya. Kalau hidup kita milik Tuhan sepenuhnya, berarti kita gak boleh sembarangan lagi sama diri kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam banyak hal. Ya kan mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Ya kan kebiasaan merokok. Ya kan kebiasaan minum-minuman, kebiasaan nonton-nonton ya kayak yang porno, kebiasaan rakus makan. Wah Bapak Ibu Saudara, makanya saya kurangin terus rakus makan Bapak Ibu, saya kurangin. Karena saya sadar, bukan sekedar supaya perahu saya kalau rafting lagi nggak takut tenggelam, bukan Bapak Ibu Saudara. Karena saya sadar bahwa tubuh saya itu bukan milik saya itu milik Tuhan sepenuhnya. Jadi saya harus pertanggungjawabkan bukan hanya kepada saudara, tapi kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, rakus sama uang itu juga sama dosanya Bapak Ibu Saudara. Gak pernah merasa cukup. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara, mulai kita belajar firman Tuhan. Apa sih untungnya kita punya rasa takut akan Tuhan? Kita lihat Mazmur 25 ayat yang keempat. Mazmur 25 ayat yang keempat. Ya, sebagai ayat-ayat terakhir ya. Mazmur 25 ayatnya yang ke ya kan 14.
Mazmur 25 ayat yang ke-14, saya bacakan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib. Wih, keren banget Bapak Ibu Saudara kata-kata ini. Kita jadi bestinya Tuhan, segeng sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bergaul karib kan, nongkrongnya sama Tuhan. Coba kalau tongkrongan kita, ya kalau backingannya kita Tuhan, apa yang harus kita takutin? Makanya yang harus kita takutin cuman apa? Takut akan Tuhan. Karena Tuhan bilang Tuhan akan bergaul karib kepada orang yang takut akan Dia. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya roh takut akan Tuhan, artinya tadi saya bilang, ya kan hidup dalam penyembahan, mempersembahkan hidup kita, menjaga seluruh hidup kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan seperti tadi kita baca, Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ya kan bukan hanya mempersembahkan tubuh. Saudara mungkin di sini berkata, udah Pak saya mempersembahkan tubuh, tapi saya nggak bisa lihat. Ya kan saudara ngomong, oh udah mempersembahkan tubuh, saya nggak bisa lihat. Saudara, tapi Tuhan tahu. Ya ini nih beda soal. Tuhan tahu loh, siapa yang suka ikut doa malam, siapa yang enggak. Halo. Tuhan tahu loh, kita yang ketika jam doa ya kan kita lagi nyantai-nyantai terus, melakukan hal-hal yang lain padahal udah tahu itu jamnya untuk menyembah Tuhan. Jangan bilang, ya kan saya sudah mempersembahkan tubuhku. Orang yang sudah mempersembahkan tubuh, bukti nyatanya adalah dia suka datang untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengan jelas mengatakan, ya kan janganlah kamu jemu-jemu untuk berdoa. Seringkali Tuhan berkata demikian. Tuhan kasih contoh sama kita. Pagi-pagi benar Tuhan berdoa, malam-malam dia berdoa. Ya Bapak Ibu Saudara, saya cuma mengajak saudara seminggu 2 kali jam doa. Hari Selasa, hari Kamis. Ya kan itu pun gak lama, sejam Bapak Ibu Saudara. Ya kan bisa kelihatan tuh di live TikTok tuh nama-namanya. Sepanjang saudara ngikutin, saya tuh ada durasi namanya, ada durasi menitnya. Ya kan total ikut, ya kan ibadah doa. Ada yang totalnya 0, cuman muncul doang setor muka, ada Bapak Ibu Saudara. Biar tahu oh saya ikut. Ada yang 0 menit Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan 0 menit. Ya. Bukti nyata ya kan kita ini takut akan Tuhan. Bukti nyata pertama bukanlah deklarasi mulut kita saya persembahkan tubuh kita, enggak. Bukti utama, bukti nyata seorang punya takut akan Tuhan. Seperti Daud tadi katakan, aku datang ke bait-Mu. Seperti Daniel kasih contoh, dia datang berlutut ke hadapan Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara, ya, gak semua gereja memfasilitasi kita, ya kan, untuk bisa berdoa lebih banyak. Ya, saudara yang bisa hadir ke gereja, puji Tuhan, nemani saya berdoa kita sama-sama. Saudara yang gak bisa hadir ke gereja karena sakit, karena gak ada ongkos dan lain-lainnya, juga gak ada alasan. Ya kan, saudara bisa ikut secara online kok. Kan masalahnya cuma mau atau tidak saja. Masalahnya ada di tangan kita sendiri. Gereja sudah fasilitasi Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah kasih yang terbaik. Saudara jangan pikir ya kalau online berarti gampang nyantai-nyantai. Ya enggak. Saya dari siang berjam-jam mempersiapkan Bapak Ibu Saudara. Ya kan, setting alatnya dan lain sebagainya. Ya, belum nyiapin firmannya, belum lagi nyiapin pujiannya lagi sendiri Bapak Ibu Saudara. Per jam-jam saya berikan.
Ya kan, walaupun yang muncul ya kan dari hitungan sekarang ini paling nggak nyampe 5%-nya. Ya, dari sekian kita ini nggak nyampe lah. Ya kan 5%-nya kita yang ikut ibadah doa atau yang bahkan pernah ikut ibadah doa. Bapak Ibu Saudara, saya sih nggak apa-apa. Tapi saya saya tahu hatinya Tuhan. Kenapa? Karena saya hambanya Tuhan. Saya bola matanya Tuhan, saya telinganya Tuhan. Jadi saya bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Ketika ketika dalam kekurangan, ketika dalam persoalan, bukannya kita lari mendekat sama Tuhan, tetapi kita semakin sibuk, mengejar dunia. Halo Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini, yuk, saya mengajak saudara. Tuhan merindukan saudara supaya kita sama-sama hari-hari ini seperti minggu lalu saya bilang, kita ini udah ada di ujungnya akhir zaman. Firman Tuhan sudah kasih tahu memang akan ada yang diangkat, tapi jujur saja kebanyakan anak Tuhan nanti akan tertinggal, harus masuk masa penganiayaan. 7 tahun Bapak Ibu Saudara penganiayaan, utamanya 3,5 tahun pertama akan mengalami penganiayaan besar. Itu filter buat orang-orang yang betul nggak kita takut akan Tuhan. Nah, daripada kita nanti di 3,5 tahun benar-benar mengalami ketakutan siksaan dari dunia, lebih baik sekarang kita takut sama Tuhan dulu. Supaya siapa tahu Bapak Ibu Saudara, kita terpilih menjadi generasi buah pertama yang diangkat sama Tuhan, dihindarkan dari masa kesukaran besar. Tapi kan saya sudah bilang, firman Tuhan katakan sebagian besar tetap akan tertinggal. Tertinggal itu untuk mengalami masa kesukaran di 3,5 tahun pertama. Tujuannya bukan untuk meninggalkan kita sebetulnya, tetapi kalau saudara nggak mau bayar harga hari ini, saudara harus bayar harga nanti di masa kesukaran. Nanti Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita ini kan selalu harus ada bayar harga. Ya, saudara nggak mau memberikan harta, berarti saudara harus memberikan tenaga. Saudara nggak memberikan tenaga, berarti saudara harus berikan pikiran. Itu kan sudah lumrah, sudah hukum dunia, betul nggak? Ya kan selalu kita harus bayar 3 hal, harta, tenaga dan waktu. Gak mungkin, gak bisa orang tuh gak berkorban, salah satu harus ada. Nah, kalau kita di dunia ini sekarang gak mau korban harta buat pekerjaan Tuhan, oke, tapi saudara datang ke gereja, korban waktu dong. Saudara gak punya banyak uang untuk kasih kolekte, gak bisa kembalikan per bulan, oke, tapi saudara tetap rajin ke gereja ya. Atau mungkin saudara gak bisa, waktunya gak banyak. Tapi mari gunakan pikiran kita, gunakan harta kita untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita berpikir, saya nggak bisa apa-apa, waktu nggak kasih, tenaga nggak kasih, uang nggak kasih. Nanti saudara yang nggak mau korban salah satu dari 3 hal ini, minimal dari salah satu dari 3 hal ini, saudara tuh akan dituntut pengorbanan yang lebih besar di masa kesukaran. Di masa kesukaran saudara cari gereja, GBT Immanuel sudah tutup. Masa penganiayaan nggak ada lagi gereja-gerejaan Bapak Ibu Saudara. Saudara mau cari waktu, udah saya mau cari Tuhan, saya tinggalkan semua, saya mau cari Tuhan, saya mau cari Pak Pendeta. Oh mohon maaf, dadah, bye-bye. Udah nggak ada pendeta-pendetaan lagi, saya udah di langit Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Saudara, udah sini harta saya mau bangun gereja buat pekerjaan Tuhan. Udah gak butuh lagi. Gereja udah gak butuh duit saudara lagi. Gereja Tuhan udah diangkat. Kita hanya bisa berharap dengan kekuatan kita sendiri nanti di masa kesukaran. Gak enak kayak gitu.
Tapi kenyataannya memang harus seperti itu. Makanya daripada saudara kita masuk dalam masa itu, lebih baik kita kerja kerasnya sekarang, korbannya sekarang. Paham ya Bapak Ibu saya sampai sini? Ya, kita memang belum masuk akhir zaman, tapi kita sudah ada di titik zaman akhir. Di zaman akhir itu akhir dari masa anugerah. Anugerah itu apa? Kita semua diselamatkan karena ya kan iman kita kepada Tuhan. Tapi nanti masuk masa kesukaran, kita diselamatkan dengan firman Tuhan. Wahyu bilang dengan darah kita sendiri. Jadi sekarang kalau kita bisa bertahan karena darah Tuhan Yesus. Nanti saudara yang ketinggalan, saudara harus berjuang dengan darah. Literally darah sendiri. Makanya di Alkitab bilang banyak orang akan dianiaya, termasuk orang-orang Kristen. Nah 3,5 tahun ini kalau saudara ya saya doakan supaya saudara bisa bertahan 3,5 tahun. Ya kan harus mengalami siksaan sekalipun harus meneteskan darah, benar-benar darah, supaya nanti saudara diselamatkan Tuhan, diangkat. Karena apa? Kenapa banyak orang Kristen yang harus berjuang dengan darah mereka sendiri? Karena sekarang udah dikasih masa anugerah, gak diberikan atau gak digunakan dengan baik. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara? Nanti saya ada waktu kita akan belajar kumpas tuntas tentang hal ini. Tapi saya mau ngasih tahu Bapak Ibu Saudara, masa sukar sekarang ini belum betul-betul sukar. Firman Tuhan bilang ini hanyalah awal dari masa kesukaran baru awal. Nah kalau awal saja kita nggak sungguh-sungguh suka nyembah Tuhan, nggak suka berdoa, saya takut. Tadi katanya nggak boleh takut ya Pak. Ya tapi takut ini takut yang positif. Saya takut, saya khawatir kalau sebagian besar daripada kita masuk masa penganiayaan. Ya syukur-syukur kalau saudara darahnya biru Bapak Ibu Saudara, ya kan dicambuk, diikat ya kan masih nggak kerasa. Tapi kan darah kita semua darah merah, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi nyingsieunan si Bapak mah, bukan nyingsieunan, kasih tahu kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kebenaran. Nubuat sudah semakin nyata. Bapak Ibu Saudara, gak lama lagi nanti perang akan pecah lagi Bapak Ibu. Ya, percayalah, nanti skalanya semakin besar, meluas. Nanti akan damai lagi. Damai satu sisi enak ya. Wah puji Tuhan, sepertinya doa terjawab. Ya betul. Doa terjawabnya bukan karena datang pendamai, tapi menggenapi firman Tuhan. Si pendamai ini yang nantinya kemungkinan bisa jadi sosok antikris. Ya karena orang akan berpikir, wah tenang aja, ya kan saya nggak sungguh-sungguh, saya biasa-biasa aja ikut Tuhan, ya kan dunia damai lagi nih. Pendeta ngomongnya akhir zaman, ini buktinya damai lagi. Kan selalu pikiran kita gitu. Jangan ngomong antikris lah, ya kan dari dulu juga diomongin seperti itu. Nah ketika kita Bapak Ibu nggak waspada, ya suara sangkakala, trompet sangkakala berbunyi. Pertanyaannya firman Tuhan katakan, ketika aku datang ke dunia ini sekali lagi, akankah aku dapati iman di bumi ini? Iman di situ bukan hanya sekedar iman percaya, tapi iman yang kuat, iman yang bertumbuh. Pertanyaannya sekarang iman kita sudah sampai titik mana? Ya, kalau saudara nggak mau belajar, ya kan kenapa saya mau ya kan kita belajar tema ini di bulan-bulan ini, takut akan Tuhan. Karena lebih baik kita ya kan punya takut akan Tuhan daripada nanti kita masuk masa penganiayaan, kita benar-benar mengalami ketakutan daripada siksaan dunia. Ya karena saya mengasihi saudara, apalagi Tuhan jauh lebih mengasihi kita. Tuhan gak mau kita masuk dalam masa penganiayaan. Lebih baik kita susah sekarang. Lebih baik sebuah peribahasa berakit-rakit dahulu, bersusah-susah dahulu, baru senang kemudian. Nanti kalau kita diangkat, ya belum ke surga. Firman Tuhan bilang kita tuh ada di angkasa.
dikasih mahkota satu persatu. Mahkota buat orang yang setia. Ya kan, puji Tuhan, saya ya kan dikasih mahkota khusus, ada mahkota penggembalaan. Ya kan, ada mahkota orang yang setia sampai akhir dan macam-macam Bapak Ibu, ada 5 jenis mahkota. Ya kan, nah kita bisa lihat orang-orang di bawah kita yang ketinggalan. Kita bisa nangis juga karena kita ngelihat nih, ada teman saya, ada saudara saya ketinggalan. Ya semoga aja yang sekarang ada berduduk di sebelah saudara bukan menjadi orang yang ketinggalan. Makanya yuk sama-sama, semakin sukar kehidupan ini, semakin banyak tekanan ini, harus semakin takut kita. Bukan takut sama dunianya, bukan takut sama masalahnya, tapi marilah semakin kita takut akan Tuhan. Apa buktinya orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, mereka yang suka datang ke bait Allah, berdoa dan menyembah Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, yuk, ya kan, saya ajak kita ambil waktu kita. Setiap hari saudara harus punya waktu secara khusus berdoa sepribadi. 5 menit kayak 10 menit kayak, yang penting saudara sungguh-sungguh. Ketika ada jam doa, yuk, saya ajak saudara yang gak bisa datang ke gereja, ikut secara online. Ya kan, kita sama-sama berdoa. Ya kan, supaya apa? Supaya kita ya kan bayar harga sekarang hari ini untuk mendatangkan sukacita di masa depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.